Kesempatan ini mengambil tema tentang persaudaraan, silaturahim. Terkait dengan tema ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulunal jannah bisalam." Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshus salam, sebarkan salam. Ini sebarkan salam ini maknanya luas sekali. Sebagaimana kita mengakhiri daripada solat kita salam ke kanan, salam ke kiri, ini memberikan makna agar kita senantiasa menjadikan diri kita orang yang selamat bagi orang lain. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, artinya orang-orang yang berada di kanan kiri kita harus selamat dari kejelekan lisan kita. Nah, ini dalam artian yang lebih luas adalah dengan ucapan salam itu artinya memberikan makna bahwa agama Islam adalah agama yang damai, agama yang mengutamakan dan mengedepankan persaudaraan. Apalagi sesama kita, sesama muslim, al-muslim akhul muslim. Sebab orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Kemudian innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka andai kata ada yang silang sengketa, maka fa aslihu, damaikanlah. Jadi kalau kita melihat referensi dalam Al-Quran, dalam hadis, apalagi pendapat-pendapat ijma' ulama, sangat banyak sekali yang mengajarkan tentang persaudaraan, ya, tentang kedamaian di dalam Islam. Jadi Islam ini agama yang damai sesuai dengan nama daripada agama, yakni Islam. Asal katanya aslama yuslimu islaman. Nah, aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Nah, dari makna-makna ini dapat kita tangkap bahwa Nabi mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kita harus mensosialisasikan tentang ajaran kedamaian dalam Islam. Walaupun di luar sana mungkin barangkali di luar negeri, misalnya di Amerika, masih banyak orang yang beranggapan, yang mengasosiasikan bahwa Islam itu adalah agama garis keras, ya, agama teroris. Nah, ini adalah sebuah pendapat yang keliru, ya. Tidak bisa memisahkan mana agama dan mana oknum dari pelaku-pelaku kejahatan yang ngebom itu,
Nah, padahal kalau kita melihat dalam ajaran-ajaran yang disyariatkan di dalam Islam adalah mengajarkan tentang kedamaian, persaudaraan, gitu. Bahkan tegas jika membunuh ya, tidak sesuai dengan aturan, maka sama dengan membunuh manusia sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Ini yang pertama, absus salam. Ya. Nah, di dalam lingkup yang kecil kita diminta untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Setiap ada pertemuan sesama muslim harus mengucapkan salam. Bertemu di jalan, ucapkan salam. Masuk rumah, ucapkan salam. Keluar rumah, ucapkan salam. Bahkan ya, Nabi mengajarkan orang yang baru masuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Nah, gitu. Orang yang pakai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Misalnya orang pakai sepeda mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Sebaliknya orang yang pakai motor mengucapkan salam kepada orang yang pakai sepeda, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diajarkan. Nah, laki-laki mengucapkan salam kepada sesama laki-laki, sementara perempuan karena suaranya masih diperdebatkan, diperbincangkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan suara perempuan adalah aurat. Nah, tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan suara perempuan adalah aurat sepanjang suara itu menimbulkan syahwat. Nah, gitu. Suara yang melankolis. Tapi kalau suara bacaan tilawah Al-Quran, oh, itu bukan suara, nah, bukan menimbulkan syahwat. Itu malah justru itu adalah merupakan apa? Menggetarkan hati, ya kan? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi mentilawahkan Al-Quran, dan bagi orang yang mendengarkan tilawah Al-Quran itu bergetar hatinya, maka bertambah keimanannya. Jadi kalau ada juga orang yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat, pukul rata baik, itu keliru. Masa pula ada ibu-ibu membaca ayat Al-Quran dengan suara merdu, dia merasa naik tensinya kan? Tentu tidak demikian gitu. Nah, absus salam. Nah, boleh tak kita mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim? Nah, ya. Nah, kalau kita melihat apa yang ditauladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Tapi kalau orang non-muslim mengucapkan salam, maka ada beberapa contoh di dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi menyebutkan bahwa kalau orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, maka Nabi menjawab cukup waalaikum, gitu, sampai di situ. Tidak dijawab, salamnya tidak ada, rahmatnya apalagi, barokahnya apalagi, karena mereka di luar Islam. Yang boleh dan berhak mendapatkan rahmat dan barokah itu hanya orang-orang yang berada di dalam Islam. Assalamualaikum, waalaikum, sampai situ saja. Itu yang ditauladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salam. Lalu berikutnya, wahai manusia, it'amut ta'am, berilah makan. Ya.
It'amut ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang butuh makanan. Nah, momentum Ramadan ini adalah merupakan sangat baik bagi kita untuk it'amut ta'am, memberi makan atau memberi iftar, berbuka puasa. Nah, ini menarik ya. Sebab ada riwayat yang menyebutkan memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa jangan sampai keliru. Itu ada di YouTube. Nah, ada anak-anak ngasih makan keliling. Siapa yang puasa dikasihnya makan. Nah, siapa yang puasa dikasihnya makan. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi katanya. Ngasih orang puasa makan adalah berpahala. Nah, siapapun yang puasa dikasihnya makan. Nah, akhirnya orang yang puasa tadi membatalkan puasanya. Nah, saya sedang puasa, kenapa kau kasih makan nih? Nah, Ustadz Abdus Somad nih, dilihatnya ceramah Ustadz Abdus Somad. Berilah makan kepada orang yang berpuasa. Siapa saja yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya lipat ganda. Saya mau dapat pahala yang banyak katanya. Nah, gitu pula kan. Nah, makannya iya, tanpa menunggu waktu maghrib. Nah, itu keliru memahami hadis sana. Memberikan berbuka puasa. Nah, berbuka puasa. Nah, orang yang namanya berbuka puasa itu, yang namanya iftar, itu adalah tibanya waktu maghrib. Nah, tibanya waktu maghrib. Jadi memberi makan. Nah, memberi makan ini adalah merupakan sodakoh. Bukan impak, bukan sodakoh. Beda dengan impak. Nah, kalau impak memberikan sesuatu melalui nilai-nilai. Apa itu nilainya? Ada 1000, ada 2000, ada 3000 nilai impak. Tapi kalau sodakoh adalah bahan makanan. Nah, bahan makanan. Nah, orang yang memberikan berbuka puasa adalah orang yang bersedekah. Kata Nabi, Abdulus sedekah fi Ramadan. Yang paling utama sedekah itu ada dalam bulan Ramadan. Maka bersedekah dalam bulan Ramadan ini kelipatan gandanya luar biasa. Bukan hanya sekedar 1 dibalas dengan 10, tetapi bisa saja kelipatannya adalah 1 menjadi 700 kelipatan. Kenapa? Karena puasa ini disebutkan oleh Allah dalam hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang berhak membalas berapa banyak pahala puasanya. Kalau sholat berjamaah udah terang dan jelas ganjaran pahalanya. Sembahyang berjamaah 27 derajat, sembahyang sendirian dapat 1. Tapi kalau puasa tidak demikian, ya kan? Sama dengan orang mengecat, dicatnya rumah, tolong kau tukang cat rumahku nih, tidak disebutkan berapa gajinya. Itu. Wallahu alam tuh gajinya tuh. Apakah nanti gajinya besar atau tidak? Wallahu alam, tergantung kan. Kalau kinerjanya bagus, ya kan, ngecatnya bagus, mungkin 2 kali lipat. Tapi kalau tidak bagus, bisa-bisa tidak digaji sama sekali. Puasa juga demikian. Kalau puasanya bagus, dilipat gandakan. Tapi kalau puasanya tidak bagus, kam min sha'imin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Dah, tidak digaji sama sekali. Gitu. Jadi bersedekah luar biasa. Silakan bersedekah, berbuka puasa bersama dengan apa saja. Tapi yang intinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Salah satu karakter binaan momentum Ramadan ini adalah selalu menafkahkan harta di jalan Allah, ya, mengimpakkannya, mensedekahkannya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wa at'imut ta'am.